Isu pelapak asing, khususnya China yang makin menggurita di Indonesia semakin menyeruak. Pelapak asing ini tidak hanya bergerilya lewat penjualan offline, namun juga melalui penjualan online yang ada di tanah air. Pasalnya beberapa e-commerce asal China sudah menawarkan jasa penjualan internasional yang juga dapat diakses oleh konsumen Indonesia. Banyak yang menawarkan jasa ongkir yang murah dan bahkan hingga menawarkan program gratis ongkos kirim. Salah satunya adalah e-commerce Taobao. Ditambah lagi, kini e-commerce lokal seperti Shopee dan Lazada sudah bisa melayani pembelian barang yang dikirim langsung dari China. Begitu mudahnya, tanpa perlu melewati jasa importir atau proses-proses lain. Harus diakui bahwa China memang punya peran besar terkait produk-produk impor di Indonesia. Apalagi China merupakan negara dengan pangsa impor terbesar di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian Kris Dwi Yulianto dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 5 Universitas Islam Lamongan. Saya di sini mewakili dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tanggapan produk asing yang membanjiri pasar e-commerce Indonesia. Saya akan memberikan tanggapan mengenai pelapak asing yang membanjiri e-commerce Indonesia. Menurut laporan Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, melakukan survei terkait perdagangan daring e-commerce di Indonesia yang dibanjiri hampir 90% dari produk asing. Hal ini berdampak impor barang melalui e-commerce meningkat tajam. Hal ini menyebabkan daya saing produk dalam negeri turut ikut melemah, dan tren impor barang melalui e-commerce perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Data dari Bea Cukai menyebut sepanjang 2018 rata-rata barang impor melalui e-commerce meningkat 10,5% per bulan. Dan ini menyebabkan dampak yang begitu besar bagi Indonesia, yakni dampak positifnya yaitu pasar bebas ini meningkatkan kualitas dari produk dalam negeri, memberikan peluang bagi investor, dan dapat meningkatkan devisa negara yang dihasilkan dari biaya masuk dan biaya impor ekspor. Dampak negatif yaitu Indonesia menjadi ketergantungan dengan negara lain. Adanya persaingan antar produk dalam negeri dan luar negeri. Apabila produk Indonesia kalah bersaing, maka mengakibatkan produk-produk Indonesia ini akan susah untuk dibeli masyarakat, dan dampak buruknya bisa menyebabkan produsen-produsen dari Indonesia akan mengalami kebangkrutan. Dan pemerintah harus mengantisipasi dalam menghadapi perdagangan bebas e-commerce ini. Jadi pemerintah harus menyeleksi setiap produk yang masuk dari luar, dan pemerintah harus intens mengawasi produk-produk dari luar itu. Dan pemerintah Indonesia harus menerapkan peraturan pemeriksaan barang dari luar, ataupun pemerintah dapat menetapkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang kiranya 10% kepada semua barang impor yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan produk asli Indonesia akan bisa bersaing, karena produk dari luar terkena pajak dan otomatis harganya akan lebih tinggi, dan produk Indonesia akan bisa masuk dan bersaing untuk memperebutkan hati para konsumen. Demikian tanggapan singkat dari saya untuk mengenai produk-produk asing yang membanjiri pasar e-commerce Indonesia. Untuk selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.